Qala al-mu'allifu rahimahullahu nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa kana makhulun rahimahullahu ta'ala yaqulu man qara'al qur'ana wa tafaqqahu fid din summa masya ila baiti amirin li ghairi hajatin dururiyatin faqad khada bi jahannama bi'adadi khotahu. Halaman 11 bagian atas. Lanjutan dari kitab ini masih tentang keikhlasan dan nasahau para akhlaknya ulama-ulama salaf soleh. Wa kana Makhulun rahimahullahu ta'ala, dan berkata Syekh Makhulu rahimahullahu ta'ala, yaqulu, dia berkata, man qara'al qur'ana, barang siapa yang sudah paham, sudah ngerti tentang Al-Quran, wa tafaqahu fiddin, dan dia faqih, fiddin, di dalam agama. Summa, kemudian orang tersebut masya, berjalan orang tersebut, pergi orang tersebut, siman tadi ila baiti amirin, menuju rumah umarok, li ghairi hajati daruriyatin, bukan atas kebutuhan yang darurat, atau kebutuhan yang dibolehkan daruriyah. Faqad khada bi jahannama bi'adada khotahu, maka orang tersebut khodo, telah menjatuhkan dirinya bi jahannama, atau membawa dirinya masuk ke dalam jahannam, bi'adadi khotahu, dengan hitungan langkah kakinya. Itu kan? Ini kata Syekh Makhul, orang yang sudah paham Al-Quran, baca Al-Quran, dan paham dan ngerti dia di dalam ilmu agama, tapi dia suka menuju, yaitu pergi ke rumah para umarok, ke rumah para pemimpin, yang datang ke sana itu li ghairi hajatin daruriyah, bukan sebuah kebutuhan yang mendesak, bukan sebuah kebutuhan yang kemaslahatan. Ini kata beliau, faqad khada fi jahannam bi'adadi khotahu. Kata Syekh Makhul, orang yang begitu berarti telah membawa, yang menjatuhkan dirinya itu ke dalam neraka jahanam sebanyak hitungan langkah kakinya. Kalau bawa motor ya putaran rodanya, kamu ya. Kata beliau tuh, datangnya bagaimana? Ya datangnya hal-hal yang bukan kemaslahatan agama. Kalau untuk kemaslahatan negara, kemarin kemaslahatan bangsa, supaya lebih maslahat ini bangsa, agama juga supaya tambah maslahat, itu diperbolehkan. Datang ke umaro bersama musyawarah, untuk menyelesaikan masalah, itu boleh. Tapi datangnya ini tadi, bukan hal tersebut, ada tujuan mungkin yang lain selain daripada itu. Nah, ini langkah-langkah kakinya itu dihitung, membawa dia di jahannam, masuk ke dalam jahannam.
Nah, ini kebalikannya. Kebalikan orang yang ya, dari rumahnya berangkat menuju ke majlis taklim. Dari rumah ya, orang sudah ada azam di dalam hati untuk hadir di majlis taklim, di majlis ilmu itu ataupun majlis zikir ya. Ghufira lahu qabla tua, sebelum melangkahkan kakinya dosanya sudah diampuni oleh Allah. Nah, itu orang yang baru ada niat untuk berangkat menunaikan suatu kewajibannya, yaitu hadir di majlis ilmu ya, atau majlis zikir, pokoknya yang berkenaan dengan keilmuan agama. Itu qabla itu ghufira lahu, sudah diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Dan seluruh ikan di lautan bahkan di daratan ya, itu mendoakan kepada orang yang berangkat litolabil ilmi, itu didoakan ya. Bahkan para malaikat pun mendoakannya kepada orang yang berangkat litolabil ilmi, sampai-sampai apa yang terlewatkan oleh dia ya, sampah-sampah bumi yang diinjaknya, pakaian yang dikenakannya, alas kaki yang dikenakannya, itu pun akan menjadi saksi kelak bagi dia di yaumil qiyamah. Makanya apalagi itu hanya di bulan-bulan yang lain. Bagaimana di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan di Duratun Nasin itu diterangkan bahwa orang yang hadir di majlis taklim di bulan Ramadan itu satu kali as-sa'ah ya, satu kali dia, satu waktu dia, 1 jam dia berada di majlis ilmu itu dosanya selama 2 tahun yang kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kemarin ya, di belakang tuh 2 tahun yang kemarin diampuni oleh Allah. Satu saat 1 kali ngaji di majlis taklim. Ngaji di mana emangnya? Ya, di sawah ngaji, majlis taklim sawah, sama aja. Karena kalau nggak, 2 tahun dosa diampuni. Itu kapan? Di bulan Ramadan, di bulan Ramadan siang ataupun malam, sore ataupun pagi hari. Makanya itu kemarin diceritakan ya dalam surah Al-Kahfi itu ya, tentang Sayyidina Dzulqarnain ya. Sayyidina Dzulqarnain itu bersama pasukannya mengingatkan ketika berada di Nahrul Hayat, diingatkan ya seluruh pasukannya bahwa kalian boleh ya, mengambil seperlunya dari apa yang kalian injak. Setelah saya melewati Nahrul Hayat di sungai itu, ada orang yang memang tadinya mengambil seperlunya doang tuh diambil, yang diinjak itu diambil, dimasukin ke saku, masukin ke tas. Ada orang yang memang mengambilnya itu banyak sekali ya, sampai dipanggul sama dia seolah-olah ya, di tasnya, di sakunya, semua dia masukin sampai penuh, sampai banyak sekali. Ada orang yang memang tidak mengambil sama sekali. Jadi ada 3 rombongan, ada yang mengambil seperlunya, ada yang mengambil banyak sekali, ada yang tidak mengambil apa-apa. Itulah Ramadan ya. Ramadan ini ada 3 golongan. Yang pertama, ada orang yang enggak ngambil apa-apa di bulan Ramadan ini. Nanti setelah lewat bulan Ramadan ya, di mana disabdakan oleh baginda Nabi, laisa min syamihi illa ju' wal atus ya, dia enggak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja dengan puasanya itu kosong, enggak ngambil kesempatan. Jadi langkah-langkah kakinya yang dia perbuat itu selama bulan Ramadan. Kemudian orang yang kedua, secukupnya aja, hanya secukupnya.
sekedar ya dia laksanakan, dia berpuasa, ya sedikitlah ya yang dia lakukan itu, yang dia perbuat itu. Dan golongan yang ketiga ini banyak sekali mengambilnya, banyak sekali itu ya. Dari mulai dia berpuasa dari pagi, dia kerja, dia usaha, dia banyak berzikir, dia beribadah sampai malam, sholat tarawih juga ya, sampai hadir di majlis talim, di majlis zikir, belum lagi sedekahnya, infaknya, zakatnya ya, memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian apalagi di malam hari dia isi semua dengan sholat, dengan zikir terus ya, sampai di waktu sahur dia baca Al-Quran ya, menjelang datang waktu subuh dia berangkat lagi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah terus ya, sampai pagi dia berangkat lagi tuh kerja ya, usaha. Nah itu orang yang dapatnya banyak. Yang tidur mulu dapat apa? Ya, tidur mulu. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam melayap. Itu mau dapat apa? Ya. Nah itu orang yang dapat banyak tuh yang begitu, yang mempergunakan waktunya di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Dia cuma bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehari segitu doang dapat ya, sallallahu ala Muhammad ya, dapat. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, dapat ya, dia beristighfar, bersolawat, dia berzikir. Jadi jangan sampai termasuk orang yang tadi yang tidak dapat apa-apa. Begitu selesai Ramadan, pahalanya dia kagak dapat ya, karakter kepribadiannya pun gak berubah, gitu-gitu juga seperti yang dulu-dulu juga gitu. Nah ini makanya kebalikan yang tadi tuh, kebalikannya kata beliau, orang yang mengerti Al-Quran, mengerti agama, tapi dia berjalan menuju ke rumah para umara dengan tujuan ya, bukan untuk kemaslahatan agama, kemaslahatan negara maupun bangsa ya, maka langkahnya di setiap hitungan langkah kakinya itu sama dengan dia membawa dirinya masuk ke dalam jurang jahanam. Kata ulama ya, ulama kita. Ya, wa kana Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Malik bin Dinar, bapaknya orang kaya, Malik Dinar ya, 1 dinar itu berapa? 4 gram emas. Malik bin Dinar. Ada lagi Abu Dunya ya, ada lagi namanya Abu Dunya, Abu Dirham, ada Abu Janda. Janda abunya ya bahaya ya, itu abu ya, bapak. Wakana Malik bin Dinar yaqulu, dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutubil al-munzalati, aku pernah membaca di sebagian kitab suci yang pernah diturunkan, itu kitab sucinya Nabi Allah Daud. Dalam sebagian mengatakan kitab suci Nabi Daud, inna sesungguhnya ahwana ma ana sani'un bil alimi, sesungguhnya sesuatu yang paling ringan, ahwanu ma, sesuatu yang paling ringan, ma azab, efek negatif, ana sani'un yang aku perbuat bil alimi kepada orang alim, iza talabat dunya bi ilmihi, apabila dia gunakan ilmunya untuk mencari kepentingan duniawi, ilmu agama maksudnya, an ahramahu lazizi munajati, apa yang diharamkannya ya, diharamkan oleh Allah kepada orang itu suatu ya,
lezatnya orang tadi untuk bermunajat kepadaku. Nggak dapat rasa lezat di dalam munajat kepada Allah. Ya, nggak nikmat munajatnya. Sujudnya nggak nikmat sujudnya. Rukunya nggak nikmat, munajatnya kepada Allah nggak nikmat rasanya. Gitu. Ya. Pahit aja pahit. Lezat lawannya apa lezat? Pahit. Pahit getir. Nggak ada semangat, nggak ada kemauan seolah-olah jadinya untuk dalam rangka munajat kepada Allah. Munajat bentuknya ibadah, yang ibadah yang mana saja di sini katakan munajat. Munajat aja nggak khusyuk, ya, munajat aja nggak lezat, apalagi bentuk ibadah yang diwajibkan, ibadah yang fardu, ibadah yang sunnah, sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, dalam kitab ini Allah firmankan begitu. Ana sani'un bil alim, ma ana sani'un bil alimi. Ya, aku perbuat efek negatif dari orang yang alim di dalam agama tapi cinta terhadap dunia. Jadi yang mencari kehidupan dunianya sehingga timbul rasa cinta di dalam hatinya. Itu. Ya. Makanya hati akhirnya menjadi penuh. Hati itu menjadi penuh, yang ada hanya pemikiran-pemikiran nyata yang dia lihat, ya. Keinginan-keinginan yang dia lihat, yang ada adalah keindahan, kelezatan dunia, sementara kelezatan akhiratnya itu tidak ada, itu diangkat oleh Allah sampai nggak ada lagi lezat munajat kepada Allah, hilang itu, nggak ada rasa, kan susah, ya. Kalau nggak ada rasa itu susah. Maka segala sesuatu itu harus ada rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan sesuatu ke tubuh kita itu penuh dengan rasa nikmat. Ada kenikmatan yang Allah berikan dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Dan begitu keluar pun Allah berikan kenikmatan yang keluar dari dalam tubuh, ke dalam tubuh. Jadi nggak pernah ada, ya, nggak pernah kurang nikmat dari Allah itu. Makan, minum, apa saja yang masuk itu penuh rasa nikmat, penuh rasa lezat, ya. Udara yang kita hirup penuh, pendengaran, pandangan, semuanya masuk enak, keluar enak, itu, ya. Masuk nikmat, keluar nikmat. Perhatikan, ya. Kita buang air kecil aja, dah buang air kecil tuh, ya. Buang air kecil lancar, ya. Penuh, kita renungkan nikmat rasanya. Itu anugerah dari Allah. Makanya harus ada, ya, harus bisa. Di antara caranya itu tenangkan diri dulu, tenangkan diri kita. Lihat, ya, kita tenangkan dulu. Makanya kalau kita Imam Syafi'i, kalau mau sholat pakai talafuz usolli, ya. Nawaitu usolli, panjang itu. Pakai nawaitu usolli dia juga. Ya. Ada juga yang usolli fardhu zuhri, ya. Supaya kenapa? Tenang. Ya, tenang dulu berdiri sambil talafuz, gitu, ya. Menenangkan diri. Nah, di situ begitu takbiratul ihram, maka akan ada yang namanya rasa dia itu dalam rangka lillahi ta'ala. Kalau begitu datang Allahu Akbar, nggak tenang dulu, ya, nggak tenang dulu dirinya itu. Harus kalau kita, ya, tenang dulu diri, baru kemudian karenanya diadakannya talafuz tadi, ya. Nah, supaya sesuai, ya, supaya menyatu tadi. Tenangkan diri dulu, tarik dulu. Makanya metode seperti metode orang penceramah, dalam metodenya itu supaya nggak timbul grogi. Biasanya orang grogi tuh, ya, baru megang mic, ya udah
grogi dia. Ya. Akhirnya ama bakdo hilang. Ya, demam panggung. Mesti bagaimana? Mestinya dia tarik dulu napas. Tarik napas. Allah. Ya, keluarkan. Allah. Ya, tarik lagi. Tarik napas dulu, baru tenang batinnya, tenang jantungnya, tenang dirinya, baru dia ucap salam, atau setelah ucap salam baru dilanjutkan dengan basmalah walhamdulillah ya wassallallahu ala nabi, baru cara. Itu salah satu metodenya. Dari rumah hafal banget udah. Udah hafal ya. Begitu naik ke panggung lupa dia melihat orang banyak, udah gitu ada yang ngejek lagi gini-ginian. Itu waktu kita masih samenan dulu ya. Masih samenan tuh kan ngapa tuh kalau mau apa kenaikan kelas ya, dilatih tuh. Kita nyampe ke panggung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, grogi, lupa apa ini baca. Ya, kita harus tenangkan dulu ya, tenangkan. Itu bagaimana bisa mendapatkan kelezatan ya dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam qalbu seorang tadi itu ya penuh dengan apa namanya? Thalabud dunyanya ya bi ilmihi yang mencari ya, kelezatan duniawi yang melalui ilmu agamanya itu. Kenapa jadinya? Orang nggak begitu aja nggak bisa dapat lezat gitu ya, kita belum bisa dapat lezatnya, nggak begitu padahal. Wa kana amirul mu'minin, dan berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, idza ra'aitumul alima yuhibbud dunya fattahimuhu fi dinihi fa inna kulli muhibbin ya yukhawwidu bima ahabba bima uhibba ya intah. Bicara itu alim, apabila engkau melihat seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang alim, yuhibbud dunya, dia itu cinta terhadap dunia, fatahimuhu bidini, maka hendaknya kalian itu ya, merasa sedih kepada dia itu bidini tentang agama. Maka kamu lihat tuh ya, agama dia itu yang ada pada diri dia itu rusak ya. Agamanya sedih, agamanya rusak. Bagi seorang alim yang yuhibbud dunya ya, dia cinta itu kepada dunia. Karena awal kehancuran kata baginda Nabi ya, adalah cinta segala yang telah di kehancuran itu merupakan diantaranya karena yuhibbud dunya. Nah, kalau dari yuhibbud dunya itu, walaupun seorang alim, yang pertama akan timbul bakhilnya ya, timbul rasa bakhilnya karena cinta sama dunianya. Yang keduanya akan timbul ketakaburannya, kesombongannya itu. Karena tadi sebabnya adalah karena cinta pada dunia. Dan akan timbul rasa hasud pada dirinya. Ya, rasa hasud kepada diri di dalam dirinya kepada orang lain yang dapat menyaingi dia tentang dunianya. Ya, itu punya, makanya banyak sekali kehancuran ya, karena kalau dari bentuknya ya.
Jadi banyak ya. Ini yang diingatkan adalah alim tadi itu orang yang alim, orang yang ngerti agama, tapi cinta sama duniawi itu ya, agamanya itulah kesian aja sama agama yang ada sama dia itu. Baina kulli muhibbin yuhawwidu fima uhibba ya. Kalau sesuatu yang dicintai itu akan khodo ya, tadi itu yuhawwidu fima uhibbu, akan membawa sama dia, menuntun kepada dia terhadap apa yang dia cintai ya. Kalau mencintai sesuatu itu ya, akan selalu seorang itu dibawa, akan dituntun ya, oleh sesuatu yang dia cintai, bima uhibba, terhadap sesuatu yang dia cintai, itu bima apa, sesuatu yang dia cintai. Kalau diarahkan di bawah, begitu juga sebaliknya ya, cinta kepada apa akan nurut jadinya terhadap sesuatu yang dicinta, terhadap sesuatu yang dicintai jadi nurut ke orang. Cinta kepada agama, dia nurut sama agama. Cinta kepada Allah, dia nurut kepada Allah. Dia taat, dia patuh. Cinta pada sesuatu pun, dia akan nurut kepada sesuatu tadi itu. Yang ada itu tuh ya, dalam diri. Wa kana Hasan al-Bisri rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Hasan Bisri radhiyallahu ta'ala yaqulu, dia berkata, wa ajabahu min al-sinatin tusannif wa qulubin tu'rif wa a'malin tukhalif. Kata Syekh Hasan Bisri mengatakan, aduh, wa ajabahu ya, sungguh heran, sungguh aneh bagi dia, itu artinya sungguh aneh. Min al-sinatin tusannif, dari lisan yang pandai ya, dari lisan yang indah, dari lisan yang bagus cara bicaranya, wa qulubin tu'rif, dan dari hati yang mengetahui, ada hati yang ma'rifah, yang mengetahui, wa amalin tukhalif, dan akan tetapi amaliyahnya bertentangan. Lisannya mah bagus, hatinya mak katanya takrif, dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, tahu agama, tapi wa amalin tukhalif, amal perbuatannya bertentangan dengan lisannya, bertentangan dengan hatinya. Amal perbuatannya itu ya nggak sesuai dengan apa yang diucapkan dan nggak sesuai dengan hatinya itu. Ini dinamakan munafik ya. Yang dinamakan munafik tuh ada, aduh ya, heran aku gitu ya, ada beliau tuh lisannya mah dia ya, katanya mah iman yang benar, akan tetapi amaliyahnya, perbuatannya itu bertentangan ya. Berbeda dengan apa yang diucap, itu berbeda dengan apa yang diucapkannya itu. Tanda-tanda orang munafik ya. Qad kana Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqulu ya, dan bahwasanya ya Syekh Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqulu, ia berkata, inna min asqan nasi yaumal qiyamati aliman ya, aliman amalan nasa bi ilmi bahwa wa huwa lam yakmal bi. Kata beliau, ini siapa? Syekh Imam Hasan. Sesungguhnya yang paling sulit yang menghadapi, yang mendapatkan, orang yang paling mendapatkan kesulitan yang sangat yaumul kiamat, di hari kiamat, aliman adalah seorang alim ya,
amalan saya mengajarkan dia itu kepada orang lain biilmihi dengan ilmunya, wa huwa lam ya'mal bih, akan tetapi dia enggak mengamalkan ilmunya itu. Diajarkan sama orang lain tapi dia tidak mengamalkannya. Ini nanti di yaumil qiyamah, kata Syekh Hatim Al-Awsat, ya, adalah orang yang sangat, ya, asyqan nas yaumil qiyamah, yang sangat mendapatkan kesulitan nanti di hari kiamat. Ya. Siapa yang ngajarin orang, dia itu terus, ya, di mana-mana, wah, di daerah ini, di daerah ono, di daerah ini lagi, daerah ono lagi, di mana saja, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan kepada orang lain. Dia mengajarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Dia mengajarkan sedekah, tapi dia nggak mau bersedekah, dan lain sebagainya. Dikata Syekh Hatim Al-Awsat, ya, Al-Awsat itu artinya budek, ya, Syekh Hatim yang budek. Kenapa dibilang budek? Karena beliau pada waktu itu adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang, ya, dalam dagangannya ketika ada yang mau beli seorang wanita cantik, mau beli dagangan tuh, tiba-tiba begitu belum ngomong apa-apa, itu cewek tadi kentut gede banget suaranya, ya, si Asim diem aja. Begitu orang nanya, wanita tadi, Pak, saya mau beli ini apa? Mau beli ini apa? Gitu. Ya, padahal dia dengar, dia pura-pura supaya dia perempuan tadi nggak malu. Ya, kalau kentut yang cantik kentut kan malu, jadi dia pura-pura pura-pura nggak denger gitu. Ditanya, ya, belanja ini apa? Pura-pura, ya, padahal dia dengar, tapi dia tutupi aib seseorang tadi itu, ya, aib ditutupi supaya dia wanita tadi kagak malu, maka julukannya Al-Awsat, ya, Syekh Hatim yang budek. Ya, dia tutupin aib orang. Ya, kita teman kentut ditawain. Begitu, ya. Makanya mohon maaf, banyak kentut marah itu, bilang dia sama neneknya. Ya, begitu dia keluar, ya, dia diketawain, itu kentut bilang sama neneknya. Kata neneknya apa? Biarin, ntar kalau gua keluar gua puter palanya. Gitu kata dia. Ya, makanya banyak yang di sungai itu, kalau yang di sungai dilihatin. Janji neneknya tuh sama kentut, ya, itu janji. Makanya kalau kentut jangan ditawain gitu ya, ntar neneknya marah. Kayak diputer. Ada aja, Pak. Menutupi aib orang, ya. Dia pura-pura nggak tahu aja, pura-pura budek. Jangan pernah ingin tahu tentang apa, ya, kelemahan orang lain atau cacat orang lain atau aib orang lain. Biarin, pura-pura nggak tahu aja. Apa memang nggak perlu tahu, ya, bukan. Kalau dia kan yang udah telanjuran tadi nih, emang di depannya, makanya dia pura-pura nggak tahu, walaupun dia tahu. Nah, kalau kita mestinya nggak perlu tahu, ya, tentang aib orang lain itu, diem aja udah, nggak perlu tahu, nggak perlu tanya-tanya. Lagi, wa kana Ibrahimu at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Syekh Ibrahim at-Taimi berkata, yaqul ma aradtu khawli ala amali illa wajadtu amali mukziban liqawli. Gitu, ya. Karena Syekh Ibrahim at-Taimi mengatakan ma aradtu khawli ala amali, tidaklah membandingkan aku, ya, aku tidaklah membandingkan ucapanku terhadap amalku, atau
Manakala aku membandingkan ma'arotu, ya, apa-apa yang telah aku bandingkan ucapanku dengan amalku, illa wajadtu amali, kecuali aku dapatkan amalku itu mugziban li qauli, ternyata amalku itu nggak sesuai li qauli terhadap ucapanku. Begitu dia bandingkan antara ucapan dia, bicara dia dengan amalnya, ya, kata beliau, ternyata amalku itu nggak sesuai dengan apa yang aku bicarakan, gitu, ya. Itu dia introspeksi. Jadi ma'arud qauli ala amalnya introspeksi tuh, ya. Dia periksa, ternyata kata dia, amal perbuatanku itu, amal baikku itu mugziban, itu bohong li qauli, ya, nggak sesuai dengan ucapanku tadi itu, ya. Dia punya kesadaran sendiri, itu bagus tuh orang yang begitu, ya. Daripada orang yang ngomongnya banyak, ngomong baik-baik ini itu, dia nggak menyadari kalau omongannya itu nggak sesuai dengan amalnya, ya. Amalnya nggak sesuai dengan pembicaraannya, ya. Jadi lisannya seolah-olah dusta, gitu jadinya, ya. Musibah qauli, dusta terhadap ucapanku tadi itu. Dewa kita juga perlu, ya, introspeksi makanya itu. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala yaqul, Syekh Ibrahim bin Adham berkata, laqad a'rabna fil kalam, aku biasa bicara, ya, dengan bahasa Arab. A'rabna fil kalam, dia bilang, ya, aku menggunakan bahasa Arab di dalam bicara. Palang nulhin walahnan bil amal, ya, palang na'rub. Maka begitu, ya, aku bicara dengan bahasa Arab, ternyata kata beliau amaliyahku itu nggak sesuai dengan bicaraku, dengan kearaban aku tadi itu. Palang na'rub, maka aku tidak lagi menggunakan bahasa Arab, ya. Tadinya mau ngomongnya mah ana ente, gitu, ya. Akhi ukhti ngomongnya, ya. Akhi gimana antum? Akhi antum. Ya, itu, ya. Ukhti, ya, ana ente, ya, segala macam itu, ya. Ternyata, ya, kata beliau, bahasaku dengan bahasa Arab yang aku gunakan tadi itu nggak sesuai dengan amaliyahku, ya, yang ke Arab-Araban tadi itu, gitu kata dia, ya. Sama juga kayak kita, mohon maaf, orang berpakaian Arab, berpakaian ala orang-orang Arab, ya, akan tetapi perbuatannya tidak seperti orang Arab, gitu, ya. Maka dia tinggalkan, dia lepas itu bajunya, dia ganti, ya, sama baju yang biasa seperti kita begini nih, ya. Itu bahasa Arab, pakaian Arab, ya. Dilepas, ditinggalkan, ya. Karena ternyata amaliyahnya tadi, perbuatannya itu nggak sesuai, nggak ke Arab-Araban, ya. Kalau mendapatkan Arab kan mencontoh kepada baginda Nabi, mencontoh pada para sahabat, mencontoh kepada ahlul bait, ya, para tabi'in, terus sampai para ulama-ulama di akhir zaman, gitu, ya. Wallahu ta'ala a'lam.